Kerja dari pagi pulang juga kadang pagi. Kalimat tersebut sudah tidak asing lagi terdengar bagi seorang ojek online. Pekerjaan yang baru-baru ini dikenal dan dilakukan karena boomingnya sebuah aplikasi terbaru berjenis ojek online yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan berbagai macam akses, khususnya dalam kategori kendaraan umum atau kendaraan pribadi untuk sehari-hari. Pekerjaan sebagai ojek online ini sudah menjadi daya tarik sendiri bagi berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang cenderung memiliki keterbatasan ekonomi ke bawah yang pendapatannya tidak pasti. Pertama, hal ini digunakan sebagai alternatif karena kemudahan dalam mendapatkan posisi sebagai pekerja. Tidak perlu repot-repot memiliki status sebagai sarjana ataupun diploma, dan juga pastinya tidak perlu memiliki keahlian khusus. Hanya diperlukan sikap yang sopan juga ramah terhadap pelanggan dengan waktu yang fleksibel terhadap berjalannya pekerjaan dalam keseharian. Walaupun pendapatan tidak menjanjikan, namun kebutuhan keseharian menjadi berkecukupan dengan pendapatan yang dihasilkan. Ketimpangan ekonomi pun menjadi salah satu alasan bagaimana hal seperti ini akan sering terjadi jika terjadi suatu ketidakstabilan dalam suatu negara. Ditambah lagi di kota-kota besar seperti ibu kota Jakarta, ketimpangan ekonomi bukanlah suatu hal yang asing lagi. Kebanyakan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah pun akhirnya memilih jalan cepat dan jalan-jalan yang lebih pasti dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Profesi sebagai seorang ojek online seakan sangat menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri di rumah nanti. Susah payah pun dilakukan agar semua kebutuhan terpenuhi, walaupun belum tentu memikirkan kebutuhan untuk beberapa hari nanti. Susah payah pun dilakukan agar semua kebutuhan terpenuhi, walaupun belum tentu memikirkan kebutuhan untuk beberapa hari nanti. Namun dengan adanya pandemi global yang mengancam kesehatan nasional ini menjadi suatu hal yang sangat berdampak pada pendapatan pekerjaan yang tidak pasti seperti seorang ojek online. Zul dan Bahar adalah driver ojol Parepare yang sangat merasakan dampak pada pekerjaan yang mereka geluti saat ini dan mengharapkan pandemi ini cepat berlalu agar semuanya kembali seperti sedia kala. Saya Sul, saya telah menggeluti ojol hampir selama setahun. Pekerjaan ini memiliki banyak suka duka, apalagi pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi kami memiliki risiko yang lebih besar sekarang, karena kami tidak mengetahui orang yang kami antar sehat atau tidak, dan barang yang kami antar steril atau tidak. Di luar daripada risiko kecelakaan ataupun orderan fiktif, itu kami kesampingkan karena untuk melanjutkan hidup, dan ini memang salah satu sumber penghasilan saya. Dan kami harap pandemi ini cepat berlalu dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Saya atas nama Baharudin, umur 20 tahun. Saya di sini menjelaskan tentang suka duka menjadi ojol selama pandemi. Selama pandemi itu awal-awal masuknya pandemi itu orderan itu sedikit sekali karena orang-orang itu rata-rata pergi ke warung sendirinya karena takut kalau bersentuhan. Dan gara-gara itu juga saya juga biasa bingung selama pandemi karena saya membayar motor sendiri dan bingung cari uangnya, tapi alhamdulillah bisa ditangguhkan selama berangsur-angsur hilangnya pandemi begitu. Akhirnya orderan kembali normal meskipun kadang ada kadang tidak ada, tapi sebenarnya alhamdulillah bisa tercukupi, bisa makan
kasih. Pemirsa, COVID-19 yang lebih dikenal dengan sebutan virus corona merupakan sebuah virus yang menginfeksi sebuah sistem pernapasan pada manusia. Tak kenal usia, bayi, anak muda maupun lansia dapat terjaring virus ini dengan mudahnya. Gejala yang biasanya bermunculan berupa sebuah gejala flu, demam, sesak napas, dan batuk berdahak dan juga nyeri di dada. Gejala ini cenderung muncul dari 2 hari sampai 17 hari kita terjaring oleh virus corona. Dengan diumumkannya sebuah ancaman kesehatan global ini, diberlakukannya berbagai upaya agar terputusnya sebuah jaring tersebarnya virus corona. Pemerintah dengan tegas memberlakukan sistem work from home selama 2 minggu pada umumnya, khususnya bagi pekerja kantoran yang berada di area merah atau area terinfeksi, seperti ibu kota Jakarta. Kebijakan ini pun diberlakukan juga kepada berbagai lapisan pelajar agar melakukan study from home sampai waktu yang ditentukan. Hal ini merupakan upaya yang sangat positif guna menghilangkan jaring persebaran virus corona. Tetapi lain halnya dengan yang dirasakan oleh pekerja yang bergantung pada pendapatan kesehariannya seperti ojek online. Pendapatan yang tidak menentu perharinya membuat sulitnya melakukan penyimpanan uang untuk keesokan harinya. Ditambah lagi dengan adanya keputusan work from home oleh pemerintah, berkurangnya pengguna kendaraan umum, berkurangnya masyarakat yang memiliki kebutuhan di luar, berkurangnya permintaan akan penggunaan jasa ojek online diibaratkan sebagai hal yang paling merugikan. Pemirsa, pendapatan yang berkurang membuat banyak ojek online sangat kebingungan bagaimana memenuhi kebutuhan keseharian. Bagi mereka, melakukan pekerjaan ini dengan penuh usaha merupakan pilihan utama. Seakan tidak ada lagi harapan jika harus mengikuti saran untuk berdiam diri di rumah bersama keluarga. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak tercinta juga menjadi alasan, juga penyemangat utama yang membuat mereka terus bersemangat bekerja. Tentu hal seperti ini bukan merupakan hal biasa dan wajar disepelekan. Kita sebagai yang lebih berkecukupan sebaiknya membantu mereka dengan sebisa mungkin.
Melakukan donasi kepada yang lebih membutuhkan juga bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, hal lainnya yang dapat kita lakukan untuk membantu atau mengurangi beban seorang ojek online di sekitar kita bisa dengan berbagai hal. Menggunakan jasanya dalam melakukan sesuatu atau ketika membutuhkan sesuatu juga sangat berdampak pada penghasilan seorang ojek online. Pemirsa Jendela Kota, itulah tadi informasi seputar tetap bekerja di tengah pandemi. Tukang ojek online ini berbagi pengalaman versi Jendela Kota. Dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan ini di Facebook dan YouTube TV Peduli. Dan terus saksikan Jendela Kota dengan informasi menarik lainnya hanya di TV Peduli.